Hana memandang takjub pantulan dirinya di cermin yang sudah memakai paes ageng. Lengkap dengan aksesoris cunduk mentul yang biasanya juga disebut gunungan di atas kepalanya. Asam lambung Hana naik. Dadanya kok sesak tiba-tiba. Padahal tadi dia masih bisa tertawa lepas sehabis meledek Risa habis-habisan. Sebentar lagi dia akan jadi istri orang. Istri dari seorang Rhaegar Rahardian Reichard. Pria yang ditemukannya tak sengaja di basement, saat dia tengah dikejar 8 pria mabok. Pria yang mengaku bisa baca pikiran dan memaksanya memilih untuk dianterin pulang atau mengawalnya ke Singapura. Pria yang lebih memilih mencari alamat rumahnya ketimbang nomor telepon. Yang sekarang, di setiap kesempatan akan mencuri waktu menjelang tengah malam untuk menyatroninya sepulang kerja. Pria yang terang-terangan ingin membubuhkan nama belakang keluarganya pada Hana. Pria yang dari awal menolak berteman dengannya. Pria yang mengajaknya pacaran di parkiran tanpa pikir panjang dan persiapan. Melamarnya di jalan tol. Pria yang terbang pulang ke Jakarta dari New York, menghabiskan waktu puluhan jam hanya untuk melewati 2 jam bersamanya. Pria yang selalu mendukungnya. Menjawab semua pertanyaan absurdnya. Yang selalu akan tersenyum dan menatapnya penuh cinta. Pria yang membawanya pada pertemanan ajaibnya dengan 6 ibu peri yang sekarang sungguh ia sayangi. Rhaegar Rahardian Reichard. Pacar pertamanya. Ciuman pertamanya. Lelaki pertama dan satu-satunya yang tanpa janji-janji, namun membuktikan bahwa hanya dialah yang bisa memenuhi kriteria kelayakan Dennis Sudiro sebagai suami Hana. Menciptakan standar mencintai Adriane Hana dengan level tertinggi yang tidak akan bisa dilewati siapapun. Hana mengatur napasnya yang mulai pendek-pendek karena gelisah. Ia memejamkan mata, menunduk dengan 2 tangan saling menggenggam. Berdoa pada Tuhan, agar ia bisa menjadi istri yang baik untuk Rhaegar. Yang tidak akan mengecewakan pria itu. Yang bisa menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan jiwa raga Rhaegar. Yang mumpuni mendidik anak-anak mereka kelak untuk bisa sebaik, semanis, dan sekuat Rhaegar. Amin, pelan Hana. Haru itu menyelubungi kedua matanya. KRETT. Pintu kamarnya terbuka. Rombongan Eyang Uti masuk. Hana menoleh lalu langsung berdiri. Role modelnya, idolanya. Selain Sarah Camilla. Ingat loh, Han. Jangan malu-maluin kayak pas lamaran. Ini akad. Harus hikmat. Jangan komedi dan bikin jantung. Hana sudah memeluk Eyang Uti erat. Sungguh erat. Hingga nasihat Eyang yang lebih mirip omelan saking cepatnya intonasi bicaranya, terhenti begitu saja. Terkesiap akan pelukan Hana yang untuk pertama kalinya kembali setelah perang dingin menahun mereka. Doain Hana ya, Yang. Doain Hana supaya bisa jadi istri dan ibu yang tangguh dan keren kayak Eyang. Hana sudah menitikkan air mata. Eyang pun sama. Hatinya pun sama gelisahnya. Takut Hana tidak mumpuni menjadi istri. Meski sepertinya Rhaegar yang bucinnya setengah mati itu pada cucunya ini akan menerima saja. Entah itu melepas Lana untuk Arnold. Atau sekarang, melepas Hana untuk Rhaegar. Hatinya sungguh tak berdaya. Dada Eyang bergemuruh. Dibalasnya pelukan Hana. Sarah yang melihatnya sudah larut dalam tangisnya sendiri. Tak mampu Eyang menahan tangis yang kini tampak nyata pada wajah tuanya. Maafin Hana ya, Eyang. Maafin kerasnya hati Hana selama ini. Hana sayang sama Eyang. Sayang banget. Eyang harus selalu sehat. Harus lihat Hana jadi istri dan ibu yang jauh lebih keren dari Eyang. Harus lihat betapa Rhaegar membahagiakan Hana sesuai ucapannya sama Eyang, ucap Hana. Eyang mengatur napasnya. Agar tangis itu tidak menjadi isak. Walau pada akhirnya ia gagal. Ini anak ampun deh. Kerjaannya kalau nggak bikin naik tensi, ya bikin orang mewek sejadi-jadi, sahut Eyang Uti. Hana dan Sarah terkekeh pelan bersama mendengar dumelan Eyang. Sarah memberikan 2 ibu jarinya pada Hana. Bangga akan kelapangan hati Hana memaafkan Eyang. Menerima takdir mereka berdua yang harus kehilangan Dennis.
Eyang melonggarkan pelukan Hana. Menangkup wajah Hana yang banjir air mata. Untung ibu ketua panitia memaksa Hana memakai make up anti air. Nah, sepertinya tahu sekali banjir air mata yang akan datang berbondong-bondong pada sahabatnya ini. Amin, sayang. Eyang doakan, Hana bisa menjadi istri dan ibu yang baik. Eyang juga sayang sama Hana. Maafin Eyang ya, Han. Maafin Eyang, ucap Eyang Uti yang sekali lagi tak mampu menahan tangisnya. Mereka saling tersenyum, saling mengangguk. Lalu, kembali berpelukan erat. Sarah, panggil Eyang. Iya, Mah, jawab Sarah. Sini, nak, ujar Eyang Uti. Sarah menghampiri mereka. Lalu, Eyang memeluk Hana dan Sarah erat. Menatap keduanya penuh sayang. Setelahnya kembali berpelukan. Benar kan, Mah? Suara Dennis yang menggaung di kedua telinga Eyang Uti membuat ibu tiga anak itu mencari arah suara. Ditemuinya anaknya tengah berdiri di belakang Hana dan Sarah. Tersenyum lebar, bangga, syarat bahagia. Hananya Dennis itu bukan pendendam. Dia duluan kan yang peluk mama. Anak Dennis, bangganya. Eyang Uti tertawa. Dasar. Dennis menghampiri mereka lalu ikut dalam pelukan besar itu. Dikecupnya kepala Eyang Uti. Lembut. Ingat kata Hana. Harus sehat. Titip Saraya, Mah. Kalau Hana, insya Allah Reiga sanggup menjaganya, ucap Dennis sambil tersenyum. Eyang mengangguk. Tersenyum ikhlas. Dennis sayang mama, ucapnya lalu menghilang. Reiga yang sudah memakai beskap putih gading dan kain, kaget sendiri begitu keluar kamar. Semua sahabatnya yang dari tadi masih asik cekikikan sekarang udah kosong melompong. Lengang. Hanya ada papa mamanya yang hampir kegep ciuman sama dia di ruang tamu. Ayu mau ngapain? Ledek Reiga. Rahardian mencibir. Mau cium istri papa. Salah. Sebel Rahardian yang jadi uring-uringan menjelang ijab kabul anaknya. Reiga memasang wajah cengengesan. Pada kemana, Pah, Mah? Tanya Reiga. Nggak tahu. Katanya ada urusan penting, ujar Rahardian. Reiga memindai pikiran papanya dan tak menemukan keanehan. Itulah alasan yang diberikan semua sahabatnya sebelum minggat dari kamar ini. Sheila memandangi Reiga dalam harunya sendiri. Reiga melihatnya lalu berjalan menghampiri Sheila. Bersimpuh dalam pangkuan Sheila lantas menatapnya. Sheila menangkup wajah putranya. Anak mama mau jadi suami orang. Pelannya sedih sendiri. Begitu bahagia dirinya. Masih diberikan kesempatan bisa sedekat ini dengan Reiga. Rahardian menatap haru anak dan istrinya. Sungguh sebuah berkah. Keajaiban. Bisa melihat dua manusia kesayangannya kembali mesra. Berkat Hana. Kehadiran Hana dalam hidup Reiga, meruntuhkan semua prasangka buruk Rahardian. Mewujudkan semua mimpi yang selalu dianggapnya ketinggian. Pantas jika hatinya akan begitu sayang Hana sebagaimana ia menyayangi Reiga. Doain Reiga ya, Mah, ucap Reiga entah untuk yang keberapa kalinya. Selalu, sayang. Selalu. Reiga memeluk Sheila erat. Reiga sayang banget sama mama, ucap Reiga tulus. Sebanyak apapun diucapkannya, perasaannya tak akan pernah merasa cukup. Mama juga sayang Reiga. Beneran jadi suami orang nih, canda Sheila. Mereka berdua terkekeh bersama. Tawa bahagia. Jaga dan sayangi Hana ya, sayangnya mama. Contoh papa tuh. Your unbeatable role model, ucap Sheila. Reiga terkekeh. Terbang deh, papa, candanya. Iri aja. Sahut Rahardian. Sheila ikut terkekeh bersama Reiga. Ditangkupnya wajah tersenyum Reiga. Dikecupnya kening putra semata wayangnya. Anak mama ganteng banget, ucap Sheila. Siapa dulu papanya? Rahardian Reisyard, ujar Reiga. Pecahlah tawa mereka bertiga dalam ruangan itu. Nah gitu dong. Menggakui bahwa papa memang ganteng. Bangga Rahardian. Narsis tahu, Pah, ledek Reiga. Bukan narsis. Fakta ini fakta. Tandas Rahardian. Sheila dan Reiga tertawa mendengarnya. Nah membuka pintu kamar Hana.
Han, ada yang mau ketemu nih, ucapnya dengan wajah sumringah. Hana yang sedang memeriksa make up-nya di cermin sambil berdiri langsung menoleh ke arah. Bibirnya langsung tersenyum lebar melihat siapa yang datang. 6 ibu perinya, yang semuanya sudah tampak gagah dengan beskap masing-masing. Ganteng, tegap, dengan senyum di wajah masing-masing. Hana, darling, suara mereka riuh memenuhi ruangan. Hana tertawa pelan. Masya Allah, sablengnya aku cantik banget, ledek Zidane dengan senyum lebar bahagianya lalu langsung memeluk Hana erat. Hana terkekeh disebut sableng oleh Zidane. Titip Reiga ya, Han, bisik Zidane dengan mata berkaca. Zidane melepas pelukannya, menatap wajah pangling milik Hana. Lo jagoannya sih, Han, ujar Rama ganti memeluk Hana. Lebih jagoan dari lu, Ram. Sahut balik Hana tersenyum. Oh iyalah. Siapa sih yang bisa mengalahkan lu, sister kesayangan gue, ucap Rama yang tiba-tiba terserang harunya Zidane. Hana terkekeh pelan. Titip Reiga ya, ucap Rama dengan suara tercekat. Hana mengangguk pelan. Rama memandangi wajah tersenyum Hana yang membuatnya ikut tersenyum. Sayangnya aku, ujar Shane hilarius seraya memeluk Hana. Titip Reiga ya, sayang, ucap Shane sambil bertatapan dengan Hana. Wajah haru Shane tak bis disembunyikannya. Jangan nangis ah, Shailendranya aku, ujar Hana. Lama deh lu, Shane. Gue juga mau peluk sister sableng gue kan, ujar Brandon. Merusak momen lu, Ndon, sewot Shane. Brandon memeletkan lidah. Tanpa tunggu langsung memeluk Hana. Han, titip monyet kesayangan gue ya. Kalau dia nakal langsung hajar aja. Gue ikhlas, ujar Brandon yang membuat mereka semua tertawa. Ini manusia masih aja ngelawak ya. Cetus Nio, siapa yang ngelawak? Gue serius, yo. Ujar Brandon sudah melepas pelukannya dari Hana. Nio meraih Hana. Jangan dengerin Don, Han. Kalau Reiga nakal, kaling kita semua. Biar kita hajar bareng-bareng. Bertujuh lebih baik dari sendirian, ucap Nio lebih sableng dari pesan Brandon pada Hana. Mereka sontak tertawa bersama. Si Gelow. Lah ayo kita hajar bareng. Cetus Rama dengan sebuah cengiran lebar. Pada kurang ajar kan? Enak aja lu pada mau hajar mas ayang gue. Bela Hana yang ditimpali senyuman menawan dari tiap ibu perinya. Tristan masih diam sendirian. Tan, lu nggak mau peluk gue? Tegur Hana. Males gue peluk lu. Nanti gue nangis lagi. Seru Tristan sebal sendiri. Hana terkekeh. Wah harus dipeluk sih berarti. Ujar Shane. Diam deh lu, Shane. Seru Tristan. Lu emang nggak sayang sama gue kan, Tan? Tuduh Hana sok merajuk. Ya Allah, Han. Sayang gue sama lu. Sayang. Sahut Tristan lalu berjalan dan memeluk Hana. Titip Reiga ya, sister. Gue percaya dia bakal bahagia sama lu, ucap Tristan. Hana mengangguk sambil senyum. Mereka bertujuh saling memandang. Saling tersenyum. Sampai tanpa sadar pelupuk mata mereka berair semua. Terharu atas kemenangan Hana pada perang besarnya melawan trauma Reiga, sahabat mereka. Yang mana mereka saja sudah putus asa dalam mencoba. Lalu Hana datang, tanpa aba-aba. Bukan hanya menyembuhkan Reiga, tapi juga membawa banyak kebahagiaan untuk mereka semua. Hana yang selalu tulus dan apa adanya. A group hug, ucap Hana seperti pertama kalinya ia mengajak 6 manusia ini melakukan group hug. Dua tangan Hana terentang lebar. A group hug. Seru mereka bertujuh, sudah saling berpelukan membentuk lingkaran dengan wajah senang namun haru dalam hati masing-masing. Kita sayang sama lo, Han. Makasih ya udah sayang sama Reiga, ucap Nio. Dari awal gue yakin lo memang endgame-nya Reiga sih. Seru Rama. Bahagia ya, duo sableng kesayangan aku, ucap Zidane dengan bibir merengut menahan tangis. Ah elah. Nangis lagi kan gue. Bajingan lu semua. Tisu mana tisu, sebal Tristan sudah mewek lagi. Cengeng lu, Tan.
Ledek Brandon dengan muka menyebalkan. Gue tampol ya lu, Ndon. Galak Tristan yang ditimpali Brandon dengan tawa panjang. Nggak usah ditahan-tahan. Langsung bikin ponakan ya buat kita. Ledek Shane dengan cengiran. Hana tertawa pelan. Renyah. Makasih ya udah percaya sampai segitunya sama gue. Kalian tuh penyemangat gue banget tahu. Takut banget gue nggak bisa memenuhi harapan besar kalian. Takut bikin kalian sedih akan kekalahan gue. Tapi, siapa yang sangka? Kita menang guys. Kita menang. Ujar Hana senang dengan buliran air mata. Kan, gue bilang juga apa? Lu pasti menang. Ujar Shane. Nggak ada lawan si emang lu tuh, Han. Tambah Zidane. Hana tersenyum bangga. Bagi Hana, kemenangan ini bukanlah perjuangannya sendiri. Ini adalah kemenangan bersama atas keras kepalanya Rhaegar Richard selama ini. Yaelah, nangis lagi kan? Sebal Tristan. Paling jago lu buat kita nangis. Sini ah. Peluk sekali lagi. Ujar Zidane lalu menarik semua kesayangannya itu dalam sebuah pelukan grup yang begitu erat. Gengs. Saatnya meneriakkan apa yang udah kita rapatkan di luar tadi, ujar Brandon berorasi. Kening Hana mengerut. Apa? Tanya Hana. Mereka berenam tersenyum menawan ke arah Hana. Memandangi Hana tanpa saling melepas pelukan. Titip REIGA ya, HANNNNN. Teriak mereka kompak, lalu setelahnya kembali berpelukan erat sekali lagi. Hana Rhaegar NGMI. Udah. Tanya Na sambil senyum begitu Zidane keluar dari pintu kamar yang sudah terbuka. Bersama 5 sahabatnya yang lain. Dengan wajah sedih, Zidane langsung meraih Na dalam sebuah pelukan. Ah, sayangnya aku, sedih ya. Kesayangannya mau nikah, ledek Na. Masih aja ya aku diledekin, ngambek Zidane. Na terkekeh. Duilah yang udah punya majikan. Bawaannya peluk sama cipok mulu. Cetus Brandon dengan muka meledek. Zidane baru mau buka mulut, namun sudah didahului Shane. Dengki aja lu, Ndon. Keira belum datang apa? Ledek Shane langsung merangkul Brandon. Berjalan mengejar Nio dan Tristan yang sudah duluan. Zidane menyusul di belakang mereka sambil merangkul Na. Datang juga enggak tuh orang. Ujar Brandon mengingat terakhir kali dirinya bertemu Keira. Mereka bertengkar. Lebih kepada Keira mencari gara-gara sama Brandon. Datang, Ndon. Udah gue kasih seragam, ujar Na. Brandon menoleh seketika. Lah serius? Disuruh Hana. Katanya kasihan Don gak ada bahu untuk menangis haru, jawab Na. Brandon nyengir. Pengertian amat dasi Hana, ujarnya senang. Seseorang tampak menghubungi Na melalui handi talkie. Na menjawabnya. Oke. Sesuai estimasi waktu ya. CPP calon pengantin pria turun 30 menit lagi. Standby semuanya. On position. Saya turun ke ballroom. Semua tim kumpulin. Kita briefing sebentar, ujar Na dengan wajah serius. Sibuk amat pacar aku, ujar Zidane dan pacar merengut. Na nyengir. Lebay. Lebay. Ledek Shane dan Brandon. Diem lu ah. Seru Zidane. Galak amat budaknya Raya Dinata. Ujar Brandon cekikikan sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar Rhaegar. Zidane mendesis sebal. Awas ya lu, Ndon. Pekik Zidane sebal. Na terkekeh. Kamu senang banget sih, aku diledekin mereka, protes Zidane. Abis mulut merengut kamu tuh gemesin banget tahu, ujar Na. Au ah. Sungut Zidane. Tawa Na kembali berderai. Dua tangannya menangkup Dimas gemas. Aku turun ya, sayangku, ujar Na yang akan turun ke ballroom melalui lift. Kok senyum dong, ujar Na. Zidane tersenyum. Peluk sekali lagi boleh nggak? Pinta Zidane. Na tidak mengiyakan. Langsung saja ia melingkarkan dua tangannya di pinggang Zidane erat. Kalau kancing beskap aku copot, siapa yang benerin? Canda Zidane. Na mendonggak. Ya akulah, ujar Na.
Nggak akan aku biarin perempuan lain pegang-pegang dada kamu ya, Den. Bibir Zidane tersenyum lebar. Senang, plus kegeeran. Lebay amat sih. Aku cuma mau cek keadaan bawah sebentar. Nanti pas akad aku temenin kamu, Zidaneku, ujar Na yang tahu banget Zidane pasti menangis meraung penuh haru begitu prosesi akad nanti. Nggak akan aku biarin kamu nangis di bahu orang lain. Harus dalam pelukan aku, tambah Na. Zidane makin senyum-senyum mendengarnya. Jangan senyum-senyum kayak gitu sih. Tukas Na. Kening Zidane mengerut. Kenapa emangnya? Polos Zidane. Jadi pengen cium kan? Ucap Na lalu menarik wajah Zidane dan mencium bibir pacarnya itu. Ah, shit. Zidane membalas ciuman Na. Makin pinter ya ciumannya, bisik Na tersenyum. Objek bibirnya yang bikin pinter, balas Zidane. Tawa Na berderai. Makin pinter ngerayu juga ya, ledek Na. Harus dong. Biar Raya Dinata nggak kemana-mana. Stay terus sama Zidane Arsa, sahut Zidane. Bibir Na tersenyum. Setiap melihat Zidane, rasanya ia bisa langsung geret ini dokter buat nikah siri ke Kuadeh. Mi masa bodohkan traumanya. Ketidakpercayaannya atas cinta dan ikatan pernikahan hanya demi bisa bersama Zidane Arsa Satyanegara selamanya. Cium lagi dong. Pinta Na. Dengan senang hati, jawab Zidane lalu meraih rahang kanan Na. Memagut bibir gadis itu lembut. Sepenuh hatinya. Aku sayang kamu, Raya Dinata, ucap Zidane. Tatapan penuh cintanya. Oncemor, ucap Na dengan menumpukan dua tangannya pada dada bidang Zidane. Mereka saling tersenyum. Dua lengan Zidane sudah melingkari pinggang Na. Zidane berbisik di telinga kanan Na. Aku sayang kamu, Raya Dinata Nareswari Ogroseno, ulang Zidane lalu mengecup kepala Na lembut. Bibir Na tersenyum. Ratusan gelembung cinta pecah dalam hati Na. KRETT. Pintu kamar terbuka. Dah. Si Zidane. Pacaran terus luyak. Seru Brandon dan Shane dari balik pintu. Nggak boleh iri dengki jadi orang tuh. Sahut Zidane. Dulu ngatain Hana zalim, nggak ada akhlak. Lah sekarang elu jadi pengikutnya. Ledek Shane. Muka Zidane memerah. Heh. Dagu Zidane ditarik Na cepat, lalu dipagutnya bibir Zidane. Titip bayi gue dulu ya, Shane, ndon. Ujar Na ngeloyor pergi, meninggalkan Zidane yang masih bengong. Yang sebanyak apapun dan sesering apapun menerima ciuman kejutan dari Na, pria itu akan tetap bengong dan terhenyak. Buset, main cipok aja sih Na. Takjub Brandon. Yang dicipok, udah kayak abis disedot ubun-ubunnya, ledek Shane. Brandon merangkul Zidane. Bego sih lu, Den, kalau nggak kawinin Na. Ujar Brandon. Nikan dulu. Baru kawin, ndon. Ngeres otak lu. Ujar Zidane, dalam senyumnya memandang Na yang sudah masuk ke dalam lift dengan salah seorang anggota panitia yang tampak mendiskusikan rundown acara. Lantas setelahnya mereka kembali masuk ke dalam kamar ganti. Berdiri di depan pintu, menunggu calon pengantin pria hari ini, sahabat mereka. Reiga keluar bersama Rahardian dan Sheila. Yang kemudian pergi keluar kamar duluan. Muncul lagi. Abis dari mana? Tanya Reiga dengan sumringah meski ia bisa melihat jelas semua temannya abis menemui Hana. Bini lu cantik banget, nyet. Ujar Nio. Satu tarikan napas, Rei. Jangan malu-maluin deh lu. Ucap Zidane yang berdiri di samping kanan Nio. Reiga terkekeh. Mereka berenam memandangi Reiga penuh haru. Dengan kedua mata berkaca, hening. Sahabatnya yang sudah lengkap berbusana beskap putih gading. Tampak gagah. Dengan sebuah senyum sumringah. Tanpa keraguan dari sorot matanya. Hanya ada kebahagiaan di sana. Kenapa sih? Pada cengeng banget lu semua. Lu juga, Ram. Ledek Reiga melihat Rama yang bertampang sendu dihiasi senyum tipis. Bacot lu, Rei. Seru Rama lalu meraih Reiga dalam pelukannya. Begitu erat. Yang diikuti semua sahabatnya.
mengerubungi Reiga dengan pelukan yang erat dan hangat. Seakan mereka berenam memang akan selalu ada di sana. Melindungi Reiga, mendukung Reiga dari segala penjuru. Membiarkan haru itu menggerogoti maskulinitas mereka pagi ini. Dalam perjalanan menuju akad si anti cinta sejati kesayangan mereka. Gue mau nikah, bukan mau perang. Lebay deh ah, ujar Reiga membercandai semua sahabatnya. Rei, ucap Nio. Ya, jawab Reiga. Kita selalu mau lihat elu pakai beskap terus ijab kabul kawinin anak orang kayak gini tahu nggak, ucap Nio dengan air mata mengembeng di dua pelupuknya. Percaya sama cinta dan nggak sedih sendirian lagi, sahut Tristan. Sekarang dan selamanya, lu bakal punya teman suka duka, Rei. Tempat lu pulang, tambah Brandon yang tidak bisa menyembunyikan keharuan hatinya. Kita sayang banget sama lu, nyet. Lu harus bahagia ya. Jangan pinter bikin bahagia kita aja. Lu juga harus bahagia, Shane nyaris tak mampu mengucapkannya karena air mata rasanya sudah mau tumpah di wajahnya. Cinta nggak semenyeramkan itu kan, Rei? Wujudnya indah banget. Bentar lagi tuh cinta mau lu nikahin pula, tukas Zidane. Reiga terkekeh pelan. Bangga gue sama lo, ucap Rama sebagai pamungkas. Pelukan itu usai. Masing-masing menghapus rembesan air matanya sendiri. Berganti menjadi senyum sumringah berbahagia. Ayo, Rei. Kita anterin lo ke Hana, ucap Nio yang diangguki 6 sahabatnya yang lain. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.